Perkenalkan, nama saya Marben Daniel Sregar dari Prodi Sistem Informasi Ruangan kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu dalam materi proyek sederhana Python. Oke, pengertian proyek sederhana Python yaitu proyek sederhana Python adalah program komputer kecil yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Proyek ini cocok untuk pemula karena mudah dipahami dan dapat menjadi dasar pembelajaran pemrograman. Oke, di sini kegunaan proyek sederhana Python. Yang pertama, belajar dasar-dasar pemrograman. Yang kedua, melatih logika pemrograman. Yang ketiga, memahami konsep input, proses, dan keluaran atau output. Yang keempat, mengembangkan kemampuan coding. Yang kelima, membuat program yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, di sini kita akan membuat contohnya salah satu program sederhana, yaitu kalkulator sederhana. Pengertiannya itu program yang dibuat untuk menghitung operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kegunaan, membantu perhitungan matematika sederhana, mempercepat proses perhitungan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan hitung manual. Oke, kita akan masuk yang ke kalkulator sederhana. Program kalkulator sederhana. Oke, di sini kita akan membuat program kalkulator sederhana. Print 35 ini itu tidak usah diabaikan, itu hanya sebagai pembatas atau untuk membuat seperti ini. Ini ada 35 sama dengan. Jadi itu tidak usah diabaikan, yang kita perlukan itu dengan judul print kalkulator sederhana. Oke, kita akan mencoba. Yang pertama, kita input angka. Pertama, di sini kita akan menginput angka yang pertama dan angka kedua melalui keyboard. Kemudian selanjutnya di sini adalah tampilan operasi, pilihan untuk operasi. Di sini ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Oke. Yang selanjutnya di sini pilihan input. Kita akan memilih salah satu dari antara keempat tersebut. Kita diminta atau kita akan menginput dari keyboard untuk pilihan berapa kita menggunakan pilihan operasi. Oke. Jika pilihan pertama, maka angka pertama dan angka kedua akan akan ditambah. Jika pilihan kedua, maka angka pertama dikurang angka kedua, yaitu operasi pengurangan. Baru jika pilihan ketiga, maka angka pertama dan angka kedua dikalikan dengan operasi perkalian. Yang keempat, yaitu pembagian. Jika angka 2 sama dengan 0, maka angka tidak bisa di print atau error. Oke. Jikalau kita ini artinya jikalau kita menginput misalnya angkanya menggunakan huruf I atau huruf B, itu langsung akan tulisannya error, pilihan tidak valid. Atau kita memilih salah satu tapi kita menggantinya dengan huruf dalam penginputan di keyboard, nanti itu akan error. Oke, ini akan hasil keluarannya. Angka pertama operasi, angka kedua hasil. Oke. Ini yang tadi masukkan angka yang valid. Oke, kita akan mencoba. Jaringan jelek 15, angka ketiganya 3, angka keduanya 3. Kita misalnya mengganti, coba ganti 2. Oke, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, kalau kita menggunakan yang dimaksud dengan error nanti di sini, misalnya angka pertamanya kita taruh B, A. Misalnya angka pertamanya A, langsung keluarannya error, masukkan angka yang valid. Jadi di sini harus kita memasukkan angka. Dan kita akan mengetes di pembagian. Angka pertamanya 4, angka keduanya 0. Selanjutnya baru kita pilih pembagian yang keempat, yaitu tidak bisa membagi dengan 0.
4 tidak bisa membanding dengan error. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh proyek sederhana dari konverter suhu. Pengertian program untuk mengubah nilai suhu dari satuan Celcius ke satuan suhu lainnya, seperti Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kegunaannya untuk memudahkan antar satuan suhu, membantu dalam pembelajaran fisika, berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita akan mencobanya. Di sini saya sudah membuatkan program, sama seperti tadi, yang ini hanya sebagai pembatas. Oke, poin utama di sini dengan judul program konverter suhu. Kita akan mencoba try. Pertama kita menginput. Input ini dari keyboard dengan float. Input masukkan suhu dalam Celcius. Oke, dengan rumus sebagai berikut hitungan konversi, yaitu Reaumur 4/5 dikali Celcius, baru Fahrenheit 9/5 dikali Celcius ditambah 32. Baru kemudian Kelvin, Celcius ditambah 273,15. Oke, tampilan hasil. Ini sama seperti tadi, hanya sebagai pembatas, tapi ini hanya garis tengah, bukan sama dengan yang tadi. Jadi print suhu dalam Celcius, maka keluarannya Celcius, maka nanti yang akan dipakai Celcius, angka pertama Celcius, baru print suhu Reaumur. Reaumur ya, nanti akan menggunakan sini setelah menginput dari sini, masuk ke dalam Celcius ini, baru perkalian antara 4/5 dikali Celcius akan terjadi sehingga menghasilkan jawaban Reaumur. Begitu juga dengan seterusnya. Baru kemudian di sini jika Celcius lebih kecil sama dengan 0, print suhu sangat dingin di bawah titik buku. Jikalau suhunya 0 Celcius, maka suhunya sangat dingin yaitu di bawah titik beku. Jika Celcius lebih kecil sama dengan 20, suhunya dingin. Jika Celcius lebih kecil sama dengan 30, suhunya normal. Jika Celcius lebih kecil sama dengan 40, suhunya panas. Yaitu 30-an ke atas. Ini 30-an ke atas. Ini 20-an ke atas. Ini 10-an ke atas, 0 sampai 19 ke atas. Baru jika lebih dari 40, maka suhu sangat panas. Oke, jikalau sama seperti tadi kita masukkan angka yang tidak benar atau yaitu huruf, maka hasilnya akan error. Misalnya kita masukkan angka A, maka langsung error. Error masukkan angka yang valid. Oke, jikalau kita ngetes suhu dalam derajat Celcius dalam 27 Celcius, maka suhu normal, yaitu dengan sebagai berikut: suhu dalam Celcius 27 derajat Celcius, suhu dalam Reaumur yang sudah dimasukkan ke dalam rumus, baru Fahrenheit, baru Kelvin. Sekian materi dari saya tentang proyek sederhana Python part 9. Proyek sederhana Python itu tugas video yang ke-9. Terima kasih.